Ya, puji Tuhan, saudara. Kita masuk pagi hari dalam pasal yang ke-6 dari 2 Tawari. Kita melihat bersama pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30, saudara. 22 sampai 30, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbamu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tula atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulanya dan penderitaannya sendiri 30, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Amin. Kita melihat bagaimana ini doa pentahbisan yang dilakukan oleh Salomo, saudaraku, ya. Ketika bait Allah, tempat atau rumah Tuhan ini selesai, saudara, maka ini doa yang dipanjatkan oleh Salomo kepada Tuhan. Bagaimana dia berkata bahwa jika ada kelaparan, jika umat Tuhan mengalami sesuatu penderitaan, maka ketika mereka datang ke dalam rumah Tuhan, mereka berdoa, maka kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan, menolong mereka. Kalau mereka dalam kesesakan, kalau mereka kalah, kalau mereka sedang terhimpit, kalau mereka menghadapi tula atau menghadapi belalang-belalang pelahap di tengah-tengah ladang mereka, dan mereka berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mendengar mereka. Yang saya lihat, saudaraku, dari pasal ini adalah solusi dari setiap masalah adalah doa. Ada amin, saudara? Ya. Solusi dari setiap masalah, saudaraku, adalah doa. Solusi dari setiap pergumulan apapun yang kita hadapi adalah berdoa, saudaraku. Berdoa jadi sebuah solusi. Apa itu? Jalan keluar, saudara. Di tengah-tengah kita tidak bisa menemukan jalan keluar, di tengah-tengah kita mentok, semuanya jalan buntu, cuma ada satu jalan, ada satu solusi, yaitu berdoa. Ada amin, saudaraku, ya. Ini, saudaraku, juga yang harusnya jadi sesuatu yang tertanam dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa solusi dari segala sesuatu yang kita hadapi adalah cuma satu, doa. Ada amin, saudaraku. Untuk setiap pergumulan, untuk setiap masalah, untuk setiap cita-cita, untuk setiap kebutuhan, untuk setiap apapun juga, saudaraku, Salomo mengajar, saudaraku, Salomo mengajar lewat apa yang ditulis dalam pasal 6 ini adalah solusinya cuma satu, berdoa. Saudara, apa itu berdoa, saudaraku? Ya, doa itu merendahkan diri, itu yang pertama, saudaraku. Yang pertama, kenapa kita berdoa, saudaraku? Ya,
Kenapa kemudian lewat doa itu, saudaraku, Tuhan mengabulkan doa kita, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menolong saya, Tuhan menolong saudara. Saudara, kenapa? Karena doa itu adalah cara kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Itu, saudara. Bagaimana Tuhan itu suka melihat ada umatnya datang dan merendahkan diri. Tetapi ada terlalu banyak anak Tuhan tidak mengerti. Ada banyak anak Tuhan yang belum tahu tentang apa itu yang namanya merendahkan diri. Doa itu adalah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, arti daripada doa, sudah yang saya lihat adalah ketika kita berdoa, kita tuh sedang merendahkan diri. Ini berdoa, saudara. Ya, ini berdoa. Apa itu doa yang kedua? Doa itu yang kedua adalah mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan, saudara. Ya. Doa itu mencari Tuhan, atau doa itu menghadirkan Tuhan. Berapa banyak kehidupan kita, saudaraku, ada banyak anak-anak Tuhan yang belum mencari Tuhan. Belum mencari Tuhan, tidak mencari Tuhan. Doa itu, kenapa ada seseorang yang berdoa? Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Dia mau menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dia sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalahnya. Dia sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Itulah doa. Dan kalau sampai ada anak Tuhan yang tidak pernah berdoa, maka artinya dia tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia juga tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam setiap pergumulan, masalah, apapun yang dia hadapi. Ini doa, saudara. Ya. Doa yang pertama itu artinya merendahkan diri kita. Menyatakan bahwa kita ini tidak mampu. Menyatakan bahwa kita ini tidak bisa. Menyatakan kita itu rapuh. Itu merendahkan diri. Dan arti daripada doa yang kedua adalah mencari Tuhan. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Kenapa kita mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Kalau saya mencari seseorang karena saya butuh orang itu. Berapa banyak kali kita tidak pernah tuh menyampilkan diri, sikap untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita ngerasa nggak butuh Tuhan. Kita merasa nggak butuh Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa nggak butuh Tuhan. Saya bisa. Saya tinggal kontak ini, bisa. Saya bisa telepon ini. Saya bisa hubungi ini. Saya bisa cari solusi sendirian dan sebagainya. Percayalah, saudara, saya dan saudara butuh Tuhan. Ada amin, saudara. Percayalah. Percayalah. Saya mau bilang begini, ada banyak masalah, perkara yang kita bisa selesaikan. Ada banyak perkara yang kita bisa bereskan sendiri. Bukan berarti kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ada, bisa. Tuhan kasih akal budi, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat sama kita, Tuhan kasih kemampuan sama kita. Maka dengan semua apa yang Tuhan taruh, Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menyelesaikan ini dan itu. Tetapi saya coba mengingatkan juga bahwa ada banyak juga masalah-masalah, perkara-perkara dalam hidup kita yang kita nggak bisa selesaikan. Kita nggak bisa selesai. Ada masalah-masalah yang kita sudah coba seperti apapun juga, seluruh kemampuan kita. Bahkan kita hadirkan kemampuan orang lain, saudara. Bahkan kita menghadirkan kemampuan beberapa orang, saudara. Tapi nggak akan pernah bisa terselesaikan masalah itu. Saya cuma ingat peristiwa di kota Kana, ya saudara. Peristiwa di kota Kana. Bagaimana pesta itu berjalan, pesta itu meriah, saudara, di awalnya. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan, saudaraku, itu sesuatu yang di luar dugaan. Dan tahukah saudara bahwa hidup ini seringkali terjadi hal seperti itu, di luar dugaan.
Ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan. Saudara, bukan berarti orang-orang keluarga panitia ya saudara, ya apa namanya, WO yang ada di kota Kana ini tidak mempersiapkan segala. Mereka mempersiapkan dari awal sampai akhir, makanan, acara, semua undangan, semua dipersiapkan dengan matang. Tetapi dalam hidup ini, saudara, ada banyak hal yang di luar dugaan. Saya percaya saudara ngerti. Saudara dagang nih, dagang begini, untung segini. Tapi kadangkala kita akan menghadapi sesuatu kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Prediksi mah bagus, semua hitung-hitungan, semua ini tetek bengek semuanya sampai detil-detilnya. Coba apa lagi nih? Kita coba cari tahu. Coba apa lagi nih? Kayaknya ini resikonya ini. Udah masukin semuanya. Oh iya, ada solusinya juga. Ada solusinya. Begini kalau ada ngadepin begini, ini solusinya. Tapi saya cuma mau bilang sering kali, dan itulah kehidupan. Kita kadang-kala menghadapi keadaan-keadaan yang di luar dugaan. Yang itu di luar kemampuan kita. Pernikahan di Kana, ketika mereka menghadapi satu situasi yang seperti itu, air anggur hampir habis. Sedangkan saudara, apa? Sedangkan pesta masih harus berjalan beberapa hari, karena pesta di sana itu bukan seperti kita. Pesta di sana itu beberapa hari. Bagaimana mungkin? Kayak apa jadinya? Kalau pesta masih sampai besok gitu, paling tidak sampai besok. Hari ini air anggur sudah habis. Air anggur pagi ini nih sudah sedikit. Siang mah habis ini. Jam 10-an habis. Tapi pesta selesainya besok malam. Misalnya, saudara. Kayak apa? Orang tuan rumah suruh orang beli pergi, sudah nggak mungkin. Nggak mungkin. Perjalanan waktu itu tidak semudah sekarang. Transportasi tidak mudah seperti sekarang. Resikonya besar. Bawa air anggur setumplak, ya, bahasa Ibraninya tumplak, saudara. Ribet. Ya, bawa air anggur, saudara, ya, bawa air anggur kena benturan atau apa, dirampok. Di luar dugaan. Peristiwa itu di luar dugaan. Mereka sudah prediksi tek. Iya, ini undangan segini, ya. Biasanya udah biasa tuh, saudara. Air anggur segini. Lebihin sedikit. Kalau orang bikin pesta kan katanya, saudara, ya, undangan segini, begini, tambahin berapa persen, jadi udah beres. Tapi kadangkala kita menghadapi satu situasi yang di luar dugaan kita. Tapi luar biasanya peristiwa itu jadi berakhir dengan indah. Kenapa? Karena mereka sudah mencari Tuhan terlebih dahulu. Ada amin, saudara. Mereka sudah menghadirkan Tuhan. Mereka sudah menghadirkan Tuhan dulu di tengah-tengah apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah mengundang Tuhan dulu di dalam apa yang mereka mau buat. Itu doa, ya. Doa itu mencari Tuhan, menghadirkan Tuhan. Dan lihat akhir cerita itu, indah. Amin, saudara, indah. Yang harusnya berantakan, yang harusnya jadi masalah besar nih, saudara. Yang harusnya jadi sesuatu yang memalukan. Tapi jadi indah. Kalau ada Tuhan pasti selesai dengan indah. Ada amin, saudara. Ada masalah. Saya melihat kalau ada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kalau engkau dan saya menghadirkan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Karena ketika mereka mengundang Yesus sendiri, saudara, itu mereka juga menghadapi masalah. Ketika orang-orang murid-murid membawa Yesus dalam perahu, ada masalah. Bukan tidak ada masalah.
Jangan salah ngerti nih saudara, karena ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika diajar, yuk berdoa, yuk, ya saya berdoa, amin, saya mau berdoa. Tapi itu dengan sebuah cara berpikir yang kalau saya berdoa nanti masalah itu nyingkir dari saya. Masalah itu tetap ada. Masalah itu seringkali tetap berdiri ketika saudara berdoa tiap hari, tengah malam saudara berdoa, masalah itu tetap ada. Tapi saya percaya selalu ada pertolongan Tuhan, saudara. Ya, selalu berakhirnya dengan indah, dengan sesuatu yang fantastis. Bagaimana tidak fantastis? Bagaimana ceritanya tidak fantastis? Kenapa? Karena yang ada itu adalah air sumur. Ya, disuruh tuang itu air sumur, saudara. Dituang itu air sumur. Pas dicicip jadi anggur, saudara. Fantastis. Mengagumkan. Disitulah saudaraku kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ada amin, saudara. Ya. Ini saudara, doa itu mencari Tuhan. Doa itu menghadirkan Tuhan. Doa itu kita sedang menyatakan kita ini nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu apa-apa, kita ini terbatas sekali. Sehingga apa? Ketika ada situasi-situasi yang di luar kemampuan kita untuk kita bisa selesaikan, ada Yesus, ada jalan keluar. Ada amin, saudaraku. Ada Yesus, ada jalan keluar. Buat setiap apa? Buat setiap masalah saudara. Bukan cuma masalah tentang perjamuan Kana di pernikahan di Kana, tentang pernikahan, tapi untuk apapun juga. Apalagi saudara, doa itu apa? Doa itu terhubung dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, terhubung dengan Tuhan. Terhubung. Ya. Doa itu terhubung dengan Tuhan. Karena zaman dulu nggak ada listrik, ya saudara, maka digambarkannya sama firman Tuhan, saudara, digambarkannya seperti ranting sama pokok anggur. Kalau zaman sekarang listrik sih sudah, zaman dulu sudah ada listrik, kayaknya sih listrik, saudara, yang jadi apa namanya, yang jadi contohnya. Ya, listrik yang jadi contoh. Nggak akan ada arti itu, saudara. Nggak akan ada arti kalau apa? Kalau saudara punya gadget yang mahal, yang bagus sekalipun, saudara, tapi kemudian apa? Nggak ada dayanya. Nggak ada dayanya. Jadi nggak ada arti. Nggak ada arti. Atau apa? Atau ada handphone tapi nggak ada sinyalnya. Jadi nggak ada arti. Handphone bagus tapi hilang sinyal gitu. Nggak terhubung kan? Nggak ada arti. Selalu jadi mandek, selalu jadi nggak bisa buat apa-apa. Bisa saja hidup kita hebat, bisa saja hidup kita luar biasa, ya sudah, seperti gadget, saudara, gadget yang mahal, gadget yang canggih. Tapi kalau hidup kita nggak terhubung, sinyal yang nggak ada, saudaraku, nggak ada arti, nggak ada arti. Saudara nggak bisa ngelakuin apa-apa. Inilah doa. Sadarkah kita, kalau kita tidak terhubung sama Tuhan, kita ini nggak bisa buat apa-apa, sudah. Sadarkah kita, kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, sama pribadi yang hebat itu, kita ini nggak bisa buat apa-apa. Apakah itu gambarannya sinyal kah? Apakah itu gambarannya daya listrik kah? Ya. Maka selalu kalau saudara lihat, ya, kalau kita sadar, kita selalu paling tidak nih saudara, ya, bawa power bank atau bawa charger. Ya, di handphone sudah, di mobil kita sediain tuh, sudah ada colokannya. Zaman sekarang mobil tambah canggih, saudara, tambah banyak tuh slot-slot buat ngecasnya tuh tambah banyak. Supaya orang gampang, ya saudara, sambil dia dapat memastikan dia nggak akan kehabisan daya. Ada banyak orang Kristen nggak pernah sadar bahwa dayanya udah habis. Ada banyak orang Kristen nggak pernah yang namanya panik tuh, saudara. Nggak ada tuh.
Kalau untuk urusan gadget, saudaraku, duit charger, gawat charger, beli gawat charger, beli gawat kabel, beli gawat kabel. Ya. Gawat power bank, beli anak yang gawat power bank. Ya. Kita lagi jalan ya, saudara. Kita udah mulai tinggal 10-15%, kita udah panik tuh, saudara. Ya kan? 15% aja, 20% aja kita sudah panik. Kenapa? Kita tahu tuh sudah tinggal berapa jam lagi nih handphone habis. Paling 1 jam. Kita udah mulai panik, kita udah mulai tanya sama teman-teman kita kalau kita lagi jalan. Ada kan gawa power bank, ada kan gawa power bank. Charger. Tapi berapa banyak kehidupan kita nggak pernah menyadari sesungguhnya hidup kita ini sudah kehilangan daya. Dan kita nggak keder tuh, nyantai-nyantai aja. Kita nggak keder, kita nggak pernah cari Tuhan. Tuhan saya udah lagi lemah, Tuhan saya udah lagi lemah. Nggak ada paniknya, nggak ada kedernya tuh, nggak ada. Aduh, saya maaf nih, setiap kita kayaknya kalau handphone kita sudah mulai itu, kita udah mulai apalagi kalau ada sesuatu yang sedang kita kerjakan, kita lagi kontakkan sama siapa, lagi ini ada yang penting, lalu kemudian kita udah tahu ini HP-nya udah tambah turun dayanya, sudah kita udah mulai panik. Tapi ada banyak orang Kristen nggak gitu tuh, sudah biasa-biasa aja. Dayanya udah habis, bahkan udah ngedrop sebenarnya, udah nyantai-nyantai. Nyantai, nggak ada tuh satu usaha. Ini, kayak tolong kita ya saudara, supaya kesadaran seperti itu, kesadaran untuk terus terhubung sama Tuhan, itu ada sama kita. Ada amin saudara. Kesadaran bahwa kita tuh nggak bisa kalau nggak nempel. Kita tuh perlu daya, kita tuh perlu dicas. Kita tuh perlu sinyal dari sorga yang selalu kita terhubung. Saya kalau sudah masuk ke daerah-daerah, saudara, ya datang ke kunjungan ke luar Jawa, waduh, makanya saya harus sedia simpati. Cuman saya nggak bisa, saudara. Saya bukan orang yang bisa dua saya itu tuh. Jadi kadangkala ininya ada kartunya tapi nggak diisi-isi gitu, sudah. Pas datang ke sana ke daerah udah XL, handphone saya XL, saudara, kartunya udah nggak kepake itu, sudah nggak ada sinyal sama sekali, udah bingung udah. Puji Tuhan, saudara tahu arti daripada terhubung dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara tahu makna betapa pentingnya hidup yang namanya terhubung dengan Tuhan. Terhubung sama Tuhan, saudara bisa melakukan apa saja. Ada amin, saudara ya. Saudara bisa melakukan apa saja. Saudara bisa kirim email, saudara bisa transfer duit, saudara bisa cek saldo, saudara bisa lihat mutasi kalau di M-Banking, saudara bisa kerja, saudara bisa nyatet, dan banyak hal. Tapi kalau HP itu mati, HP-nya bagus tapi baterainya habis, dayanya habis. No. Dan tolong kita supaya kita ngerti hal ini, saudara. Dan setiap orang percaya ngerti hal ini. Bahwa di luar Tuhan tuh kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin, saudara. Terhubung. Modal saya cuma itu. Modal saya nggak ada. Ya. Kalau kita lagi kumpul teman-teman, ini doktor, ini rektor, ini radiator, keder, sungguh. Ini doktor, ini rektor. Kayaknya rektornya lagi nonton nih, saudara. Rektornya lagi nonton. Beneran rektor, bukan rektor karburator. Nah, rektor beneran. Nah, saya radiator.
Tapi ya lumayan, saudara. Ya, Tuhan pakai gitu, saudara. Kenapa? Cuma karena terhubung aja. Empel. Nggak ngerti itu, saudara. Nggak ngerti. Ya, kita nggak perlu tahu tuh kalau ada ranting yang nempel lalu kemudian bensin ngalirnya, itu nggak perlu tahu. Yang pasti apa? Ranting itu pasti daunnya hijau. Ada amin, saudara. Yang pasti nanti satu saat ketika ada musimnya buah, dia keluar buah. Nggak ngerti, kita nggak perlu tahu ini gimana sih dari akar, terus nggak ngerti, nggak tahu. Ya, pokoknya urusannya cuma nempel. Kita nggak perlu tahu nanti. Tapi Tuhan, kalau saya doa nanti Tuhan berkati saya lewat apa? Udah, nggak usah terlalu ribet sih, saudara. Nanti Tuhan kasih mujizatnya gimana ya? Tuhan tolong masalah saya nih, ya Tuhan tolong masalah saya. Caranya gimana ya Tuhan ya? Aja kepo. Ribet. Udah, bagian kita terhubung sama Tuhan. Ada amin, saudara. Bagian kita cuma terhubung. Nanti nggak ngerti caranya, tapi yang pasti itu akan terjadi aliran-aliran berkat Tuhan itu mengalir buat hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Itu mengalir tuh, roh kehidupan tuh, aliran kehidupan tuh mengalir. Nggak ngerti gimana, nggak ngerti ada rantingnya kecil tapi buahnya banyak. Nggak ngerti. Hidup ini persaingannya hebat. Hidup ini persaingannya ketat. Hidup ini persaingannya jahat. Lalu saudara mengandalkannya apa? Saudara mengandalinya apa? Ini, ada banyak orang yang lebih pintar dari saudara. Ini lebih banyak orang yang kuat, lebih kuat dari saudara berkali, beratus-ratus kali. Dompet, ada banyak orang yang lebih banyak modalnya ribuan kali dari saudara. Link, channel, ada banyak orang yang lebih jago, saudara. Saudara mah cuman sampai di Cirebon baik. Dia sudah bukan cuma Cirebon, udah provinsi, udah levelnya tuh provinsi. Gubernur, Kapolda. Belum lagi sudah ngadepinnya yang channelnya channel nasional. Caranya cuma satu. Terhubung sama Tuhan. Ada amin, saudara. Terhubung sama. Nggak ngerti caranya bagaimana, nggak ngerti. Gereja itu bersaing. Sangat bersaing. Kalau saudara lihat tuh gereja sangat bersaing. Semua aspek hidup itu bersaing. Tapi saya mau percaya, buat setiap kita yang terhubung sama Tuhan, ada aja pembelaan Tuhan. Ada amin, saudara. Ada aja. Gak ngerti caranya. Ada, Pak. Bisa orang tuh larinya ke saudara. Saya dapat kesaksian banyak. Ya tiba-tiba itu datangnya ke mereka. Kenapa? Karena saya lihat orang-orang ini orang-orang yang terhubung sama Tuhan. Yang terakhir orang yang terhubung sama Tuhan itu adalah orang-orang yang artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang begini, Yeremia bilang begini, orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Tuhan tolong kita, ya saudara, kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita orang-orang yang terhubung sama Tuhan, sehingga berkat itu, berkat kehidupan itu menjadi bagian kita. Segala musim yang kita hadapi, kita senantiasa alami itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita menyembah Tuhan.